Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Manajemen dengan nomor NIM 289235096. Di sini saya akan mempresentasikan atau membahas UTS Manajemen SDM dengan judul Perekrutan SDM dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno SE.MM. Pengertian perekrutan. Perekrutan adalah proses penarikan atau pencarian sejumlah calon karyawan yang berpotensi dengan mendorong untuk mengajukan lamaran dan perusahaan dapat menyeleksi orang yang paling tepat mengisi lowongan kerja yang ada. Lanjut, ada hambatan perekrutan. 1. Kebijakan organisasi. 2. Adalah perencanaan SDM. 3. Affirmative Action Plan. 4. Kebiasaan perekrutan. 5. Kondisi lingkungan eksternal. 6. Persyaratan jabatan. 7. Biaya penarikan. Dan 8. Perangsang. Mari kita bahas yang pertama, ada kebijakan organisasi. Kebijakan promosi dari barang merupakan arah tindakan dalam usaha penempatan atau pengisian jabatan yang kosong. Yang kedua, ada kebijakan kompensasi berupa gaji, upah, tunjangan, kesehatan, dan fasilitas kerja. Yang ketiga, ada kebijakan status pegawai, yaitu kebijaksanaan untuk menggunakan tenaga kontrak. Yang keempat, ada kebijaksanaan penarikan tenaga lokal. Yang kedua, ada perencanaan SDM. Perencanaan SDM difokuskan untuk menentukan kebutuhan SDM pada masa datang untuk memperkirakan berbagai program dan kebijakan yang akan membantu proses perekrutan. Yang ketiga, ada Affirmative Action Plan. Affirmative Action Plan adalah tindakan yang harus menyesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, seperti tidak diperbolehkan mendiskriminasikan calon pegawai berdasarkan jenis kelamin, etnis, agama yang dapat menghambat penarikan pegawai yang paling berpotensi. Yang keempat, ada kebiasaan perekrut. Kebiasaan perekrut adalah kebiasaan yang dilakukan ketika melakukan proses perekrutan pada masa lalu. Kebiasaan ini dapat meningkatkan keahlian seorang perekrut, tetapi kebiasaan yang salah akan terulang kembali secara sistematis. Yang kelima, ada kondisi lingkungan eksternal. Kondisi lingkungan menyangkut faktor-faktor tenaga kerja seperti pengangguran dan tingkat bersaing. Jika kondisi pengangguran rendah atau 0, maka perusahaan akan kesulitan mendapatkan tenaga kerja. Tingkat pesaing yang tinggi menyebabkan perusahaan lain yang sejenis menginginkan jenis tenaga kerja yang sama. Lanjut, keenam, ada persyaratan jabatan. Persyaratan jabatan yang ditentukan untuk menjadi landasan dalam proses perekrutan dapat atau tidaknya menunjukkan. Yang ketujuh, ada biaya penarikan. Biaya yang diperlukan untuk proses penarikan sangat besar. Bisa saja lebih dari yang dianggarkan perusahaan jika tenaga kerja yang akan ditarik sedikit jumlahnya dan tempatnya tersebar, maka perusahaan harus memuat iklannya di berbagai media. Yang terakhir, ada perangsang. Perangsang atau insentif diberikan agar para calon tertarik untuk menjadi pegawai perusahaan. Perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan perangsang lain yang dapat meningkatkan ketertarikan calon pegawai. Lanjut, ada langkah-langkah perekrutan. 1. Penentuan jabatan yang kosong. 2. Penentuan persyaratan pekerjaan. 3. Penentuan sumber dan metode perekrutan. 1. Penentuan jabatan yang kosong.
adalah perekrutan dilakukan jika ada jabatan yang kosong atau dimulai dengan analisis mengenai apakah ada jabatan yang kosong yang harus diisi oleh pegawai baru. Kekosongan terjadi akibat adanya pegawai yang mengundurkan diri, pensiun, meninggal dunia, atau ekspansi. Sebelum melakukan rekrutmen, lebih baik melakukan reorganisasi pekerja, lembur atau mekanisme pekerja, metode kerja yang fleksibel atau kerja paruh waktu dan kontrak kerja. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kekosongan jabatan. Yang pertama ada perencanaan SDM, permintaan manajer, dan kekosongan jabatan. 2. Penentuan persyaratan jabatan. Persyaratan pekerja merupakan kriteria yang meliputi keahlian, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan. Persyaratan jabatan dianalisis dari informasi analisis jabatan, yaitu job description atau job specification dan job performance standar. Yang ketiga ada penentuan sumber perekrutan. Sumber perekrutan meliputi sumber internal dan sumber eksternal. Sumber internal adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai perusahaan dan menduduki jabatan tertentu yang mungkin dapat dipindahkan atau ditransfer, dipromosikan atau didemosi untuk mengisi jabatan yang kosong melalui proses seleksi. Dan sumber eksternal adalah orang-orang yang belum menjadi pegawai perusahaan. Lanjut, ada penentuan metode perekrutan internal. Metode perekrutan sumber internal atau calon internal diperoleh dengan cara manajer memberikan atau menominasikan beberapa orang calon untuk dipromosikan. Metode ini bersifat tertutup, pegawai tidak mengetahui jabatan yang kosong, sehingga pegawai yang memiliki persyaratan tidak memiliki kesempatan untuk melamar secara formal. Kelebihan metode ini banyak didapatkan calon, sedangkan kelemahannya memakan waktu lama. Lanjut, ada sumber internal. Kelebihannya lebih murah, lebih cepat waktu, orientasi yang lebih singkat, meningkatkan motivasi kerja, dan memungkinkan penilaian kemampuan yang lebih tepat. Kekurangannya membatasi masukan pemikiran-pemikiran baru, dapat mendorong pertentangan di antara pegawai, memperkecil kelompok pelamar potensial, dan menghambat usaha untuk meningkatkan keanekaragaman tenaga kerja. Yang B, ada sumber eksternal. Kelebihannya, jumlah calon yang lebih besar membantu meningkatkan jenis tenaga kerja, mendorong masuknya pemikiran baru, biaya yang lebih rendah untuk pelatihan pegawaian profesional, tidak ada kelompok politik yang beraliasi dalam perusahaan, kemungkinan membawa rahasia pesaing, dan membantu memenuhi kebutuhan kesempatan kerja yang sama. Lanjut, ada kelemahannya, menimbulkan ketidaksenangan pegawai yang ada, memerlukan biaya yang lebih besar dan menyita banyak waktu, dan membuat orientasi yang lebih lama. Yang lanjut, ada penentuan metode perekrutan eksternal. Yang pertama ada inisiatif pelamar, yang kedua ada rekomendasi pegawai, yang ketiga ada iklan, yang keempat ada lembaga pemerintah, yang kelima ada lembaga swasta, yang keenam ada perusahaan penyediaan tenaga ahli, yang ketujuh adalah lembaga pendidikan, yang kedelapan adalah asosiasi profesi, yang kesembilan adalah organisasi buruh. Lanjut, dapat kalian lihat gambar di bawah ini. Ada perencanaan SDM, lalu penentuan jabatan yang kosong, permintaan manajemen, ada informasi analisis jabatan,
Lanjut, penentuan persyaratan jabatan, lalu permintaan manajemen, sumber atau metode internal atau eksternal. Lanjut, ada sejumlah calon karyawan. Lanjut, ada formulir lamaran kerja. Formulir lamaran kerja menyangkut pengumpulan informasi mengenai 1. Data diri, 2. Status pelamar, 3. Keahlian dan keterampilan yang dimiliki kita. Lalu 4. Ada riwayat pengalaman kerja, 5. Piagam penghargaan yang pernah diterima, dan 6. Hobi atau kesukaan, 7. Referensi, dan yang terakhir adalah tanda tangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.